dihubungkan antara beberapa alat seperti kulkas, lampu, kemudian ada pintu dan sebagainya. Kemudian nanti akan disimpan di cloud. Nah, seperti ini memungkinkan yang kita menjalankan yang namanya smart home yang membutuhkan sebuah gateway. Sehingga di sini disampaikan bahwa smart home gateway itu merupakan jantung dari sebuah smart home ya. Jadi dia akan mengumpulkan informasi, mengelola input dan outputnya sampai pada apa saja yang boleh terhubung ke situ. Nah, kalau kita lihat dari sisi pengembangannya, jadi kalau di awal-awal itu untuk terhubung dengan internet, sebuah komputer itu harus terhubung dengan modem, ya. Tapi kalau sekarang itu bukan cuma komputer, tapi laptop, ada kamera ya, bahkan kamera ada yang suka nonton TV, punya STB di rumah atau set top box itu ya, itu bisa buat nonton TV, itu semuanya terhubung dengan internet. Nah, tapi dia nggak pakai namanya modem, dia pakai namanya gateway. Nah, nanti dari gateway ini baru dia akan dia akan terhubung dengan menggunakan, kalau sekarang biasa pakai kabel fiber optik ya, pakai fiber optik yang kemudian memiliki kecepatan cukup tinggi dalam lalu lintas internetnya. Kalau dulu itu dia masih pakai kabel tembaga, teman-teman, sehingga layanannya nggak terlalu baik lah. Dulu tuh paling kecepatannya berapa sih, mungkin 30-50 kbps gitu. Nah, tapi kalau kita punya yang namanya jaringan rumah ya, kalau tadi kan kita bicara soal home gateway, cuman ada laptop, STB, kamera, tablet dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara home network ya, itu bukan lagi lewat gateway, tapi dia pakai mesh. Jadi udah saling antar endpoint yang saling terhubung. Mulai dari sekarang ada yang namanya pintu pintar pakai sensor, kemudian ada pakai lampunya bisa otomatis nyala dan sebagainya. Jadi kita punya smart light, smart door, smart washing machine, smart camera, smart refrigerator, smart curtain dan sebagainya, itu bisa saling terhubung secara langsung ya. Namanya pakai yang disebut sebagai mesh network ya. Karena setiap endpoint saling terhubung. Di sini device-nya apa? Ya, kita pakai namanya ONT gitu ya. Nah, di sini kemudian nanti layanan yang bisa dikerjakan di sebuah smart home itu sudah lebih dari apa yang bisa dilakukan oleh internet pada umumnya. Kalau yang normal itu bisa pakai servisnya bisa sampai high bandwidth, tapi kalau kita bicara smart home itu udah dia punya gateway-nya sendiri, itu sudah smart ya, dari smart gateway. Kemudian nanti bisa dilihat di sini bahwa dia punya layanan yang home IoT devices, di mana kita bisa mengakses device tersebut ya. Kita punya home IoT devices di mana kita bisa mengakses smart device ini ya, smart devices ini dari tempat lain menggunakan internet. Ya, ini bisa terwujud karena memang pada sejak pengembangan smartphone pada 2006 itu konektivitas atau komunikasi antar perangkat itu semakin luas ya. Nah, ini untuk gambaran dari apa yang terjadi pada sebuah home network. Jadi kalau kita punya ada katakanlah manajemen cloud-nya itu ada, kemudian dia akan masuk lewat yang namanya smart gateway. Nah, dari smart gateway ini dia akan terhubung atau memancarkan sinyal menggunakan beberapa benda yang kita sebut sebagai repeater, access point, ada yang access point sebenarnya wifi-nya di mana ya, access point-nya gitu ya. Nah, dari sini jaringan yang terpancar ini dan sekarang rata-rata udah wireless. Nah, itu kita bisa masuk ke namanya entertainment. Entertainment itu di dalamnya ada smart TV, ada STB dan sebagainya. Kemudian ada namanya environment monitoring atau
pengawasan lingkungan. Nah, di sini ada yang kamera CCTV, ada yang sensor pintu, ada yang sensor gas atau sensor asap. Nah, kalau entertainment udah tahu untuk hiburan ya, ada smart TV atau mungkin ada yang punya karaoke dan sebagainya. Tapi kalau yang environment monitoring ini untuk pengawasan. Jadi istilahnya keamanan lingkungan rumah lah, gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya appliance otomasi atau otomasi perangkat rumah. Misalnya apa? Smart door lock, smart kitchen, smart socket. Nah, smart door lock ini dia akan otomatis mengunci dengan beberapa fitur perintah yang kita berikan melalui sistem. Atau smart socket. Smart socket ini juga dia akan mengatur bagaimana berapa besar listrik yang boleh dipakai di rumah. Jadi kalau udah lewat batas, maka dia akan mematikan aliran listrik gitu. Kemudian smart kitchen di sini ada beberapa yang sudah saya pernah coba. Itu ada mulai dari tabung gas sampai di kompor, kemudian sama kulkas. Itu smart kitchen ini cukup 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 baik ya, karena kalau misalnya dia tahu dia tahu bahwa tidak ada orang di rumah, maka gas tidak akan ngalir. Ya, dia valve-nya gas itu akan ditutup otomatis. Maupun kompor sama juga. Jadi kalau ada misalnya tidak ada orang di rumah, dia akan otomatis mematikan dirinya sendiri gitu. Nah, ini gimana bisa terjadi ya? Karena memang kita punya sebuah ekosistem yang sudah terbentuk. Ini kira-kira sepertinya. Ini contoh ekosistemnya. Yang pertama kita lihat bahwa kalau misalnya kita punya satu rumah, ya, di sini internet akan terpasang lewat gateway. Lewat sini dulu, lewat gateway. Nah, dari gateway ini kemudian dia memberi repeater. Ya, repeater dikatakan ini ada berapa kamar? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 ruang. Dia akan kasih repeater ke setiap ruang. Nah, di setiap ruang ini juga dia punya listrik, atau sini disebut power line. Nah, di sini yang model kayak gini yang disebut sebagai multi access point coverage. Jadi setiap ruangan pada dalam satu rumah itu bisa diakses. Nah, kemudian setelah setiap ruangan di rumah itu sudah bisa mengakses internet atau bisa katakanlah bisa terhubung dengan jaringan, berikutnya yang menjadi kasarnya primadona atau memungkinkan untuk IoT itu bisa dijalankan dari rumah adalah setiap perangkat itu sudah bisa saling terhubung ke baik internet maupun dengan perangkat lainnya. Misalnya ada kamera, ada TV, ya, ada gorden, ada lampu. Nah, ini bisa terhubung dalam suatu ekosistem sendiri. Nah, ini untuk maintenance, operasi dan maintenance. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah smart home, yang pastikan bahwa kita punya itu bisa di manage, ya, ada aplikasi pendukungnya. Kemudian internetnya harus kalau bisa ya bisa cepat ya, supaya informasi dikirim tidak delay. Ya, kalau informasi dikirim delay ya cukup bahaya ya, kalau misalnya yang pakai smart kitchen itu informasi delay, agak repot juga. Kemudian bisa cek statusnya, kemudian sampai nanti bisa muncul notifikasi apakah sebuah perangkat itu hidup atau tidak. Ini contoh tampilannya seperti ini. Nah, berikutnya adalah capabilities dari sebuah smart ONT. Yang pertama, kita harus tahu bahwa dia itu punya yang namanya intelligent interkoneksi. Ya. Jadi bisa mengcover seluruh area rumah. Yang kedua, dia harus punya intelligent service. Yang mana intelligent service ini akan memproses informasi yang datang dari device-device yang berada di dalam rumah. Kemudian yang tadi OM-nya, intelligent OM, dia bisa secara otomatis memeriksa apakah sebuah perangkat bekerja dengan normal atau tidak, ataukah ada problem. Kemudian nanti dia akan mengirimkan data ke mobile phone atau smartphone teman-teman, kalau menggunakan smart home pengguna, gitu ya.
Nah, sementara yang sebelah kanannya itu adalah sebuah contoh si Pipe Capability Access Network-nya. Oke, untuk smart home ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut ke platform. Jadi kalau kita kan bahas platform ya. Jadi kalau misalnya kita bicara pengguna platform itu, kenapa platform itu dibutuhkan? Karena memang uh, kita tahu bahwa untuk penggunaan apa namanya internet sendiri ya di apa publik itu udah lebih dari 3,5 miliar orang ya. Sementara untuk penggunaan smart city bisa sampai 6,2. Kemudian untuk internet of vehicle ya teman-teman jangan salah, walaupun di Indonesia itu masih sedikit tapi IoV itu udah banyak di luar negeri, penggunanya bisa sampai apa namanya 1,6 miliar. Kemudian untuk smart home sama, bahkan yang paling banyak itu di healthcare, sorry, yang paling banyak di smart city ya. Di healthcare itu aja udah sampai 650 juta penggunaan IoT. Nah dari sini menunjukkan bahwa kita memang butuh sebuah platform ya, karena ya 60% perusahaan sudah menggunakan itu gitu. Nah, tetapi untuk merubah proses bisnisnya ke dalam bentuk IoT itu tidak murah teman-teman, tidak mudah, tidak gampang. Nah, problemnya adalah yang pertama itu rolloutnya agak lama ya. Kemudian standarnya juga banyak ya. Ya kita tahu sendiri kalau untuk standar apa namanya standar IoT untuk perangkatnya aja providernya banyak, dan tiap provider itu tidak menggunakan, belum tentu menggunakan standar yang sama. Berikutnya adalah kesulitan memilih jaringan. Nah, ini yang agak sulit karena kalau biasanya kita menggunakan yang low range untuk yang low range wide area network atau low power itu masih apa namanya masih cukup apa ya masih menjadi perdebatan karena ketika orang sampai di sana beberapa menganggap bahwa penggunaan jaringan yang tidak seluler ya itu transaksi datanya cukup lambat. Nah ini jadi problem karena memang pada akhirnya jaringan yang dipilih itu mau yang kayak gimana? Apakah kita harus mengembangkan 5G sendiri ataukah kita masih pakai yang 4G seperti itu? Nah, sementara itu di sisi lain untuk mengembangkan sebuah platform itu kita punya yang namanya kebutuhan. Nah, kebutuhan ini kita bisa lihat sebagai sebuah segitiga ya. Yang pertama itu kita bisa bilang device access decoupling. Di sini kita harus tahu bahwa untuk mengintegrasi sebuah platform kita harus punya kebutuhan. Kemudian kita punya yang namanya pengembangan. Jadi kalau udah dapat kebutuhan, bagaimana mengembangkannya? Setelah dikembangkan, bagaimana nanti pasarnya? Ya, jadi bukan sekedar sampai mengembangkan, tapi sampai di pemasaran juga. Nah, kemudian kalau bisa pemasaran itu dihandle oleh orang marketing dan pengembangan dihandle oleh pengembang, gitu ya. Berikutnya ada security dan reliability. Di sini sistemnya sudah virtual, bukan lagi yang fisik, gitu ya. Dia sifatnya di deploy di cloud. Kemudian untuk mengaksesnya itu cukup menggunakan API dengan autentikasi. Nah, yang ketiga ada capability openness. Jadi bagaimana sebuah device itu bisa dibuka aksesnya, bagaimana sebuah aplikasi itu bisa menerima layanan dari sebuah pihak ketiga, dan bagaimana nanti dia bisa diintegrasikan dengan layanan lain yang ada di industri. Nah, ini contoh arsitektur IoT platform. Jadi yang paling bawah kita punya device layer. Lagi-lagi ya, kalau kita bicara arsitektur ya teman-teman harusnya udah ingat, ini udah berkali-kali ya. Di level paling bawah, layer paling bawah itu ada device layer, di mana
kita akan dihadapkan dengan smart device, smart hardware, sensor, dan lain sebagainya. Sementara di access layer, ini kita akan berbicara soal gateway, kita bicara soal jaringannya seperti apa, aksesnya seperti apa. Tapi ketika dia masuk ke dalam layer ketiga atau connectivity layer, ini kita sudah bicara soal protokolnya, tata cara bagaimana mereka saling terhubung. Kemudian di level 4, itu sudah bicara bagaimana dia diakses. Apakah pakai Open API, apakah pakai rule engine, apakah pakai apa sih namanya, whitelist maupun blacklist, kayak gitu. Dan yang terakhir kita punya yang namanya smart home. Jadi untuk akses aplikasi dari smart home maupun IoV atau smart meter itu membutuhkan melewati layer-layer tersebut. Jadi kalau misalnya Anda punya smart home, apa namanya, di rumah, katakanlah ada lampu, smart bulb gitu ya. Nah, lampu itu dia kan sebagai sebuah smart device. Kemudian dia akan mengakses internet di akses layer. Lewatnya pakai apa? Pakai gateway. Kemudian pengiriman datanya pakai apa? Misalnya pakai MQTT gitu misalnya. Kemudian dari MQTT itu, dari protokolnya dia akan terhubung dengan kita punya cloud deployment, di mana nanti aplikasi smart home itu bisa ngambil dari sana melalui API. Ini contohnya seperti ini. Ini kalau ini yang apa namanya, step by step per layer. Kalau ini yang langsungan. Salah satu contoh kayak gimana. Jadi kalau kita punya mulai dari mobil, smart band, sampai nanti kita bisa akses lewat sebuah aplikasi smart city maupun smart campus. Nah, kita bicara soal IoT, kita tidak lepas dari yang namanya apa namanya, analisis ya teman-teman, dan akses. Sebelum kita masuk di analisis, kita masuk dulu ke aksesnya bagaimana. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan terkait bagaimana sebuah device, kemudian dia akan masuk ke layer network dulu, kemudian bicara protokolnya, baru dia bisa diakses di cloud manajemennya. Ini sama aja. Nah, ini adalah contoh sebuah framework dari mana bagaimana sebuah IoT platform itu dan di mana IoT platform itu berada. Ya, yang pertama kita punya framework, kemudian dia akan dihadapkan dengan protokol-protokol yang dilakukan. Nah, kalau protokol misalnya apa, MQTT, HTTP, TCP, UDP, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah dia sudah punya protokol itu, kita bicara soal service yang akan bisa diberikan, yang service-nya di sini. Bicara soal service-nya. Cloud service-nya seperti apa? Manajemen device-nya seperti apa? Nah, itu semua itu tercover dalam yang namanya IoT platform. Ini kalau dia protokolnya lebih dari satu, contohnya seperti ini. Kayak banyak device dengan beberapa standar, dia akan masuk dalam sebuah gateway. Kemudian dia akan dibungkus dalam sebuah manajemen cloud yang kemudian bisa diakses oleh aplikasi lewat server. Nah, untuk server berkomunikasi dengan cloud manajemennya seperti apa? Dia menggunakan RESTful API biasanya. Ini untuk penerapan ya, penerapan sekarang udah ada yang water metering, smart water meter, smart parking, smart lamp, smart gas meter, smart bicycle sharing, dan sebagainya. Ini contoh, ini adalah gambaran dari bagaimana sebuah device itu bisa berkomunikasi. Jadi kalau kita punya device, pengiriman dari sebuah device, yang pertama dia akan mengecek dulu apakah pesan ini harus segera dikirim atau ditunda. Gitu. Kalau dia langsung dikirim, maka dia akan langsung melewati pengiriman hingga pada successful. Tapi kalau misalnya dia pending, ya, nanti akan dicek apakah change-nya itu masih bisa atau tidak. Kalau sampai time out berarti dia expire. Tapi kalau masih belum time out, dia akan disimpan. Sampai nanti ketika time out dia akan cancel. Kemudian untuk linkage rule, ya. Linkage rule ini
ini tadi saya bilang kalau kita punya smart kitchen, kompor akan mati kalau misalnya kita keluar rumah. Ya, kita bicara soal ligatur, kita bicara soal trigger dan action. Apa yang memicu sebuah tindakan? Nah, kalau misalnya kita bikin aturannya, lampu ruang tamu mati pada pukul 8, maka kita harus bikin action, bikin rule-nya yang merupakan trigger itu, kemudian ada action. Action ini akan dilakukan oleh smart device. Gitu ya. Jadi kalau kita bikin rule-nya seperti matikan lampu ruang tamu pada jam 8, maka aplikasi akan memberikan instruksi ke lampu ya smart bulbnya untuk mati gitu. Nah, itu namanya trigger time based. Ada yang namanya trigger database. Maksudnya seperti apa? Misalnya kalau suhu 25 derajat Celcius, maka nyalakan AC gitu. Nah, maka aplikasi akan memberi informasi ke sensor kalau misalnya udah di atas 25 nih, hidup dong gitu. Yang terakhir ada event base. Nah, event base ini yang tadi saya sampai contoh seperti tadi. Jadi event base itu misalnya kalau jika tidak ada orang di rumah, maka kompor mati, gas ditutup. Nah, maka kita punya beberapa sensor yang untuk mendeteksi orang di rumah atau tidak, itu misalnya pakai kamera atau pakai sensor IP checker. Itu nanti dia akan mengirim data, posisinya adalah orang tidak ada di rumah, maka dia akan memberi instruksi ke kompor maupun gas untuk segera padam. Gas segera mengunci, kompor segera padam. Nah, ini untuk firmware-nya, dia dari device, kemudian ke platform, kemudian sampai di aplikasi. Sementara untuk batch operation-nya, aplikasi akan memberikan beberapa tugas kepada platform, kemudian platform akan mengirimkan tugas yang tadi sudah dieksekusi, kemudian memberi informasi ke device-device. Ini untuk data forwarding-nya. Kemudian untuk analitiknya. Nah, kenapa kita membutuhkan data analisis gitu? Kan kalau kita pakai IoT ya tinggal klik aja jadi gitu kan. Nah, sebenarnya tidak. Pada akhirnya kita butuh sebuah analisis karena apa? Karena software yang kita pakai pada akhirnya akan memberi instruksi kepada device. Nah, supaya perintah yang diberikan itu benar, ya kita harus melakukan analisis dengan benar juga. Nah, karena yang analisis adalah data, maka kita harus tahu dulu karakteristik data IoT itu seperti apa. Yang pertama itu kita punya huge data volume atau volume data yang besar. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya udah bukan sebuah masalah besar karena kita punya storage yang tidak mahal lagi sekarang. Misal contoh, saya bisa sewa iCloud itu 15.000 dapat 50 giga gitu. Itu udah lumayan banyak gitu kan. Bahkan kadang juga tidak terpenuhi dalam sebulan itu bisa segitu. Kemudian kepadatan data low density. Bagaimana kita memulai ini? Bagaimana kita mengambil data yang penting gitu. Data yang mana yang harus kita ambil, mana yang enggak perlu kita ambil. Nah, di sinilah kita menggunakan yang namanya data mining. Gitu ya. Kemudian bagaimana kalau kualitas data rendah? Ya kita harus memperbaiki sistemnya. Apakah ekosistemnya harus diperbaiki atau memang bahkan kalau memang kita harus ganti device ya kita ganti device gitu. Karena memang untuk menganalisis data kita harus dapat data yang baik. Ini contoh contoh analisis bagaimana sebuah sistem dianalisis gitu ya. Jadi yang pertama, setiap ruangan itu dia punya yang namanya sensor maupun devices. Kemudian setiap ruangan ini dia akan sebuah ruangan itu berada pada sebuah lantai. Kalau kita bicara gedung ya.
Nah, di sini ketika dia bicara lantai gedung, itu berarti sudah bicara soal berapa suhunya, berapa energi yang diperlukan untuk menghidupkan suatu gedung. Kemudian nanti di level gedungnya sendiri itu akan dilihat oleh adminnya atau diatur oleh admin. Ini untuk bagaimana kita lihat multi temperatur data manajemen. Yang pertama data akses. Ketika data masuk, yang pertama kita melakukan cleansing data. Cleansing data terbagi atas 3, hot data, warm data, dan cold data. Jadi kalau data yang panas atau hot data ini dia masuk ke dalam yang namanya cloud stream service. Di mana? Kenapa dia masuk ke cloud stream service? Karena hot data itu merupakan data yang diproses secara real time. Sementara kalau warm data atau data yang hangat, itu dia akan masuk ke storage dulu, kemudian baru dianalisis, baru divisualisasikan. Kenapa dia agak lama? Kenapa prosesnya juga lebih panjang? Karena dia adalah data yang hanya diproses sewaktu-waktu, bukan sewaktu-waktu, diproses dengan delay atau diproses setelah sebuah proses lainnya selesai. Sementara kalau cold data atau data dingin itu dia hanya diproses ketika dibutuhkan. Nah, untuk membuat sebuah data yang berkualitas, ya, itu kita punya yang namanya batasan atau parameter atau ada yang bilang indikator. Kita harus tahu apakah data itu punya nilai atau tidak. Dia tuh abnormal atau tidak. Dia punya duplikasi atau tidak. Formatnya sama atau tidak. Apakah ada noise atau tidak. Itu semua harus diperiksa. Sehingga data itu ketika masuk ke data cleansing, kita bisa menghasilkan sebuah data yang berkualitas untuk dianalisis. Nah, ini untuk arsitektur. Jadi kita punya device, lagi-lagi ya, kalau kita bicara IoT ya pasti mulai dari device atau sensor, kemudian masuk ke dalam yang namanya IoT Analytics. Di sini itu ada yang namanya real time analysis, offline analysis, dan time series analysis. Dengan masing-masing metode dan eksekusinya. Kemudian untuk manajemennya kita punya integrasi data, arsip data, penyimpanan data atau storage, dan juga keamanan data. Ini penting karena satu, kalau data kita tidak terintegrasi, bagaimana kita bisa melakukan analisis yang baik. Yang kedua, kenapa data harus diarsip? Ya karena memang kita butuh keamanan supaya dia harus diarsip juga gitu. Kemudian untuk data storage, kenapa data harus disimpan? Karena kita tidak tahu kapan lagi kita akan butuh data itu. Dia akan menjadi data dingin. Jadi data yang diarsip dan data yang di storage ini biasanya dia akan menjadi data dingin. Walaupun ketika diproses dia adalah data panas gitu. Kemudian kita butuh data security. Untuk apa? Data yang disimpan tadi itu harus dijaga keamanannya. Kalau dia merupakan data sensitif, dia harus dijaga supaya tidak bocor ke orang yang tidak berkepentingan. Kemudian setelah data itu sudah diproses, maka dia akan masuk ke tahap selanjutnya, di mana dia akan dimodelkan melalui AI maupun diproses untuk menghasilkan keputusan yang lain. Berikutnya untuk studio. Ya, jadi kita bisa punya namanya IoT Studio, di mana dia tidak harus digunakan tidak harus pada perusahaan besar atau perusahaan kecil juga bisa gitu ya. Terus apa aja komponennya? Komponennya yang pasti kita harus tahu bahwa untuk bikin sebuah studio ini kita punya panel, table, pie chart, line chart, sama donut chart. Ya, visualisasinya harus bagus. Terus modul apa aja yang bisa kita pakai di sana? Ya kita bisa pakai untuk smart things ya, bisa untuk IoV, bisa untuk smart bulb, bisa untuk smart energi maupun sampai ke smart manufaktur. Ini untuk edge computing ya, jadi edge computing itu dia ada di antara cloud dan fisik gitu ya. Nanti untuk belajar edge computing harus dapat di cloud computing ya. Jadi ketika bicara edge computing itu nanti kita bicara soal OS-nya di mana, seperti apa bentuknya. Kemudian dia masuk ke domainnya seperti apa, keamanannya seperti apa,
protokolnya seperti apa. Kemudian dari domain ini, dari networknya ini, data yang sudah ditransfer itu akan dianalisis. Hasil analisisnya akan ditampilkan pada aplikasi. Ini enggak, ini oke. Oke, berikutnya adalah kita bicara tadi sempat singgung edge computing ya. Jadi kalau kita bicara edge computing itu enggak, nanti harus jadi cloud computing aja. Oke, yang terakhir kita bicara soal IoT platform. Dia itu aksesnya gimana? Bagaimana kita mengakses sebuah IoT platform? Ya kita tahu kita punya yang namanya LTE atau 4G gitu ya. Atau kita punya CDMA, ada punya GPS, ada Bluetooth, ada WLAN dan sebagainya. Ini bisa digunakan pada beberapa device lain, misalnya apa? Smart speaker, smart camera, smartphone, smart apa namanya? Smart kitchen, perangkatnya seperti smart kompor pintar tadi ya, kompor pintar sama kulkas pintar tadi bisa akses itu semua. Nah, tapi apakah dia bisa dipercaya? Apakah dia reliable? Gitu. Nah, kita harus tahu yang namanya sistem reliability. Kita harus bisa tahu bahwa ada yang namanya mutual backup dan mode. Kita tahu bahwa layanannya itu punya traffic control, punya data encryption, dan bagaimana melindungi informasi sensitif. Dan bagaimana engine dari sebuah server, uh, engine itu bisa menyediakan data. Bagaimana sebuah server bisa menyediakan data. Bagaimana database bisa diakses gitu ya. Jadi sebuah IoT platform harus bisa menyediakan ini. Jadi kita bicara soal reliability, berikut bicara security. Ya. Ini sudah saya singgung terkait 5 layer tadi. Apakah sensornya bisa uh, diakses, bisa terlindungi atau tidak? Bicara soal di jaringan, apakah jaringannya aman atau tidak? Apakah uh, available setiap satu atau tidak? Ya. Sampai bahkan di servisnya, apakah bisa melakukan identifikasinya dengan aman? Enkripsinya seberapa kuat gitu. Kalau kita bicara scalability dan flexibility, kita harus tahu bahwa platform harus fleksibel. Bisa katakanlah yang sederhananya bisa mau pilih server yang mana aja atau cloud mana aja boleh gitu. Kemudian untuk aggregate vertical capability di mana satu industri itu bisa bebas berhubungan dengan industri lainnya selama itu memiliki kesepakatan gitu ya. Ada kesepakatan kerjasama misalnya. Menurut ada compatibility, di sini kita harus ingat bahwa ketika kita mengembangkan sebuah perangkat maupun sistem, kita harus tahu juga sementara eksis itu seperti apa supaya dia bisa kompatibel dengan alat apapun dengan sistem manapun. Ya, itu kalau kita bicara scalable dan fleksibel atau scalability dan flexibility. Kemudian kalau kita bicara open atau keterbukaan ya kita udah punya tahu bahwa di internet banyak yang namanya open API. Sehingga apa yang kita buat itu bisa kalau bisa menggunakan yang namanya open API supaya apa? Supaya terintegrasi dengan lebih baik. Karena banyak orang yang mengharapkan kalau bisa teknologi diakses dengan mudah, maka mereka menggunakan open API. Berikutnya ada default IoT agent. Apa yang kita kembangkan harus bisa beradaptasi dengan OS maupun perangkat yang dimiliki oleh pengguna. Kemudian ada open device management, di mana akses maupun kontrol itu bisa dilakukan secara mandiri dan bebas sesuai dengan keinginan klien atau pengguna. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman?
Oke, Bro. Oke, kalau nggak ada, kuliah kita sampai di kuliah kita yang hari ini sampai di sini dulu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya akan saya kabari di grup lewat WA ya. Untuk minggu depan, Senin dan Selasa itu tidak ada karena kita mau akreditasi, jadi tidak ada pertemuan di Senin Selasa. Kemungkinan akan ada pertemuan di Rabu atau Jumat. Ya, silakan. Siapa? Ferry tadi mau nanya apa? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kuliah kita sampai di sini. Selamat siang. Siang, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih.